adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama dengan Lause Novi dan Lause Suyen. Adik-adik, gimana kabarnya? Lause harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini, Lause Suyen dan Lause Novi mau mengucapkan Happy New Year. Selamat Tahun Baru adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di tahun yang baru ini kita mau menjadi lebih baik ya, tambah semangat dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya betul adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, Lause punya yel-yel nih. Biar adik-adik semuanya tambah semangat waktu ikut ibadah sekolah minggu. Lause Suyen, tahu nggak yel-yelnya? Gak tahu. Gak tahu kan? Tahu. Nah kita belajar sama-sama ya adik-adik. Kita mau tepuk semangat ya. Begini ya Lause ya, Lause contohin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gampang kan adik-adik? Lause Suyen bisa nggak? Gimana tadi ya Lause Novi? Sekali lagi ya. Nah adik-adik yang di rumah perhatikan ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah bisa semua ya? Udah, bisa, Lause. Oke, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tepuk semangat supaya kita bisa bersemangat waktu ikut ibadah sekolah minggu. Sama-sama ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi adik-adik ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Udah semangat ya Lause Oh, Novi pasti ya? dong. Berarti udah siap untuk sekolah minggu. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau memulainya dengan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. di dalam Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kami memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan dengan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Kami mau Kami mau menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, adik-adik senang ya hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau angkat pujian hati senang di dalam Tuhan. Tepuk tangannya adik-adik ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang
adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di dalam hati kita, hidup kita, juga langkah kita. Biar firman Tuhan yang adik-adik dengar bisa bertumbuh di dalam kehidupan setiap adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan lagu firman Tuhan ada di dalam hatiku. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bisa duduk diam, mendengar dengan baik, mengerti firman-Mu, dan melakukannya, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap, mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, aku Lose Tata. Senang berjumpa dengan adik-adik semua. Nah, setelah kita bernyanyi dan memuji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan dan mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik semua pintar-pintar ya berdoanya. Adik-adik, lo semua tanya dong. Adik-adik bisa tebak gak? Sekarang, Lause lagi ada di mana ya? Ayo coba tebak. Kolam renang? Bukan, ini bukan di kolam renang. Betul sekali, Lause lagi ada di sungai. Kira-kira nih adik-adik, Lause mau tanya, kalau adik-adik jalan-jalan ke sungai, adik-adik mau ngapain ya? Sungainya bersih, airnya jernih. Siapa yang suka berenang? Nah, adik-adik, kalau di sungai yang jernih, bersih, kita juga bisa berenang ya adik-adik. Atau sekedar main air ciprat-ciprat. Atau
Atau bisa juga, Lause, aku mau di pinggir aja deh duduk-duduk. Atau ada juga, Lause, aku sukanya foto-foto, bergaya yang keren, buat dipajang di Facebook Mami, gitu ya. Pada suatu hari, di tepi sungai, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul di sana. Ada bapak-bapak, ada kakek-kakek, ada juga ibu-ibu yang berkumpul di tepi sungai. Kira-kira mereka datang untuk bermain air juga? Atau mereka juga mau berenang ya adik-adik? Oh, bukan. Mereka bukan mau main air. Mereka mau menemui seseorang. Nih, seorang bapak yang pakai baju coklat. Bapak ini namanya Yohanes Pembaptis. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Lalu sambil mengaku dosanya, orang-orang ini datang, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Caranya, Yohanes mengajak orang-orang masuk ke dalam sungai, kemudian dia menyuruh orang itu segera keluar dari air. Itulah yang namanya dibaptis. Adik-adik pernah dengar gak? Dibaptis. Orang-orang diingatkan bahwa yang bersalah harus minta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni dosanya. Dan salah satu tandanya adalah dengan dibaptis. Siapa di sini yang masih suka berantem? Yang masih suka bilang ke temannya, mainan aku lebih bagus loh. Aku lebih jago bahasa Inggris loh. Kan kamar aku lebih bagus daripada kamu. Atau yang masih suka nggak dengar sama mama papanya. Kalau disuruh mandi susah, disuruh makan susah. Kita harus gimana ya adik-adik? Kalau ada Bapak Yohanes Pembaptis bersama-sama kita, pasti Bapak Yohanes akan bilang kayak gini ke kita. Adik-adik, yuk kita minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Kita mau berubah jadi anak yang lebih baik. Setelah banyak orang datang untuk dibaptis, tiba-tiba Yohanes terkejut. Perasaannya gembira dan terharu karena di depannya ada seseorang yang sangat ia kenal sedang menundukkan kepala untuk dibaptis. Orang itu adalah orang yang berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Orang hebat ini juga selalu baik kepada semua orang. Ayo, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Langsung kasih lihat fotonya ya. Nah, adik-adik ada yang tahu ini siapa? Betul sekali. Dialah Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, "Jangan Yesus, akulah yang perlu dibaptis oleh Dikau. Aku tidak pantas membaptis engkau karena engkau tidak berdosa. Engkau orang yang luar biasa." Adik-adik, Yesus dapat melakukan segala hal. Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit. Yesus dapat mengajar orang banyak, namun Yesus tetap rendah hati. Dia tetap mau datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis. Yesus membiarkan Yohanes membaptis dirinya di Sungai Yordan karena itulah yang Allah mau. Orang yang rendah hati adalah orang yang seperti Tuhan Yesus, tidak sombong, tidak pamer, tidak berkata-kata yang berlebihan tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus rendah hati karena ia mau minta tolong kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya. Adik-adik,
Kita juga ya tidak boleh sombong kalau kita punya mainan yang lebih bagus, atau kalau kita lebih jago bahasa Inggris, atau kita punya kamar yang indah. Kita juga nggak boleh sombong. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Semuanya setuju? Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Lause mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa belajar untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya untuk adik-adik dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera ya, atas nama Lause Jessica Salim. Mohon adik-adik meminta orang tua untuk mentransferkan persembahan sekolah minggu. Dan jangan lupa, mohon diberikan keterangan persembahan sekolah minggu. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tolong supaya
ibadah hari ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat setiap kami anak-anak Tuhan, supaya kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Sekolah Minggu GKJ Bandengan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus berikan kami anak-anak-Mu kekuatan, kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKJ Bandengan sudah mempunyai channel YouTube sendiri. Nah, adik-adik, untuk mengakses ibadah setiap minggu Sekolah Minggu GKJ Bandengan, mari buka channel YouTube GKJ Bandengan ya, dan jangan lupa subscribe. Adik-adik bisa juga membuka link yang Lause kirimin ya setiap hari Sabtu. Jadi jangan lupa minggu depan tetap beribadah ya. Untuk adik-adik kelas balita sampai kelas 2 SD, setiap minggunya kalian beribadah lewat streaming di YouTube channel GKJ Bandengan ya. Dan untuk kelas tengah sampai kelas madya, mereka akan ibadah lewat Google Meet setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, untuk minggu kelima, setiap bulan yang ada minggu kelimanya, maka ibadahnya akan bersama-sama gabungan ya, dari kelas batita sampai kelas madya dengan beribadah di channel YouTube GKJ Bandengan lewat streaming online. Jika masih ada yang belum mengerti atau bingung, boleh ditanyakan ke Lause masing-masing di kelasnya ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ibadah selesai.